pembelajarannya. Selanjutnya akan diuraikan kembali lebih pada taktis lagi itu kemasan digitalnya kepada Ibu Indah. Sebelum beliau menyampaikan materinya, saya bacakan sedikit CV-nya. Mungkin bisa ditampilkan untuk CV Bu Indah. Jadi beliau ini adalah alumni dari Universitas Negeri Malang untuk di S1-nya, menyabet gelar ganda, baik untuk ilmu murni dan pendidikan. Selanjutnya melanjutkan studi S2-nya di Universitas Negeri Surakarta atau Universitas 11 Maret, dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoralnya di Singapura, yaitu di NTU. Banyak mengupas tentang kajian-kajian materi sejarah lokal, khususnya untuk sekitar Malang pada waktu beliau masih aktif di Malang, dan sekarang sudah mendalami pendidikan lebih lanjut di NTU Singapura. Untuk mempersingkat waktu, untuk 20 menit ke depan, saya persilahkan untuk Bu Indah Wahyu Puji Utami untuk menyampaikan materinya. Monggo, silahkan Bu Indah. Baik, terima kasih kesempatannya saya sampaikan kepada moderator Pak Wahyu. Sebelumnya saya ingin menyapa semua peserta yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk kita berbagi dan berdiskusi membahas tentang pembelajaran sejarah lokal di era digital. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Ari Sabto, Ketua Jurusan Sejarah dan juga Panitia di Jurusan Sejarah UM yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi di forum yang luar biasa ini. Tadi Mas Fatah sudah menyampaikan banyak hal tentang pembelajaran sejarah lokal, termasuk secara konseptual dan lain sebagainya, sehingga peran saya di sini hanya ya semacam melengkapi saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fatah, terutama nanti saya akan berfokus kepada digital history. Minta tolong operator untuk menampilkan PowerPoint saya. Jadi Bapak Ibu dan juga peserta yang lainnya, sebenarnya mungkin kita sudah sering melakukan ini, tapi kita mungkin tidak terlalu familiar dengan istilah digital history. Nah, jadi apa sih digital history itu dan bagaimana kita memanfaatkan digital history ini untuk pembelajaran sejarah, terutama sejarah lokal. Itu yang intinya nanti itulah yang akan saya bahas. Tapi sebelum membahas itu semua, saya ingin melakukan refleksi juga terhadap kondisi kita saat ini di tengah pandemi. Next, Mas. Ya, berikutnya. Jadi ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah refleksi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang kita alami. Kemudian digital history dan juga bagaimana kita bisa menggunakan digital history untuk pembelajaran sejarah lokal. Berikutnya. Next. Oke, jadi kita sekarang kan sedang berada di tengah pandemi dan sampai saat ini paling tidak di Malang itu semua siswa belajar dari rumah. Dan ketika siswa belajar dari rumah, ini akhirnya semua orang harus melakukan adaptasi dan penyesuaian. Tidak hanya siswa dan guru, tapi juga orang tua, semuanya harus sama-sama belajar. Ada satu hal yang menarik, ini sebuah anekdot dari tadi, saya juga punya anak yang sekolah. Jadi di awal-awal itu orang tua pada heboh, minta ada pembelajaran online, ada Zoom dan lain sebagainya. Minggu-minggu pertama guru, siswa, orang tua masih sama-sama penyesuaian ya. Kemudian di minggu kedua akhirnya guru dan pihak sekolah menyediakan platform pembelajaran online via Zoom. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah banyak orang tua yang protes, aduh saya tidak bisa jam segitu, HP-nya saya bawa kerja dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran itu juga punya tantangan, yaitu apa yang kita sebut sebagai digital divide. Tidak semua orang
tidak semua siswa, tidak semua orang tua itu punya perangkat yang bisa digunakan untuk pembelajaran online. Itu yang jadi masalah. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat ada peluang, dan ini sudah terjadi di banyak sekolah, bahwa pembelajaran online atau pembelajaran digital ini menjadi sesuatu istilahnya new normal atau sesuatu yang normal baru, dan akhirnya kreativitas itu makin berkembang. Saya melihat di lini masa Facebook atau Instagram itu banyak postingan terkait dengan pembelajaran, termasuk banyak webinar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah peluang. Jadi walaupun ada tantangan, tetap ada peluang. Dan kalau tadi Mas Fatah sudah membahas gimana pembelajaran sejarah di pedesaan atau di SMK yang di daerah pedesaan, nah yang mungkin tadi ada di digital divide sehingga kemungkinan tidak bisa terlalu memanfaatkan yang online. Nah, di paparan saya berikutnya saya akan membahas tentang digital history. Jadi bagaimana kita memanfaatkan peluang tadi untuk melakukan pembelajaran sejarah dengan digital history. Apa itu digital history? Sebenarnya ini ada banyak sekali pendapat tentang apa itu digital history, tapi mungkin yang paling sederhana dan jadi payung yang sangat luas itu adalah apa yang disampaikan oleh Cohen dan kawan-kawan di tahun 2008 di jurnal American History Association. Dia mengatakan bahwa digital history itu sebuah pendekatan untuk melakukan penelitian dan merepresentasikan masa lalu dengan menggunakan berbagai teknologi komunikasi, informasi, media baru, internet, dan juga berbagai software. Berikutnya. Next, Mas. Oke. Nah, kalau kita baca dari tulisannya Profesor Kelly tentang How to Teach History in Digital Age, dia menyampaikan bahwa sebenarnya digital history ini bukan sesuatu yang sangat baru, tapi dia sebenarnya sudah muncul di akhir 90-an dengan berkembangnya World Wide Web. Jadi pada saat itu, terutama di negara-negara barat, di Amerika, itu mereka melakukan digitalisasi sumber-sumber sejarah yang di-upload ke website. Nah, dengan adanya digitalisasi sumber-sumber sejarah ini kemudian memungkinkan terjadinya liberasi dan demokratisasi pengetahuan sejarah. Kenapa begitu? Karena sebelumnya yang namanya arsip, sumber-sumber sejarah yang primer, itu menjadi satu hal yang sangat eksklusif begitu. Tidak semua orang bisa mengakses itu. Jadi kita harus datang ke gedung arsip, mungkin prosedurnya juga susah, tidak dan lama dan seterusnya. Tapi dengan arsip-arsip atau sumber-sumber primer itu diunggah ke internet, ke web, maka sumber-sumber itu jadi lebih mudah untuk dicari, diakses, diunduh, tapi juga sangat mudah dimanipulasi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat soal kasus itu. Dulu pernah ada hoax tentang Cut Nyak Din. Ada foto seorang perempuan yang kemudian ini beredar di internet, dianggap, oh ini adalah fotonya Cut Nyak Din. Nah, padahal setelah ditelusuri, kalau kita mau sedikit kritis dan menelusuri, kita buka di koleksinya Leiden, ya, kita akhirnya menemukan bahwa oh ternyata foto yang disangkakan, yang dimanipulasi oleh sekelompok orang atau orang tertentu itu dinyatakan sebagai fotonya Cut Nyak Din, yang katanya Cut Nyak Din itu dulu berjilbab. Nah, itu ternyata foto yang diklaim itu bukan fotonya Cut Nyak Din. Nah, ini juga jadi tantangan tersendiri dalam digital history. Jadi memang di satu sisi memudahkan dan akhirnya ada intensifikasi penggunaan sumber-sumber digital, sejarah menjadi lebih friendly dan komunikatif, tapi juga ada tantangan-tantangan tersendiri. Oke, next. Nah, lantas bagaimana kita memanfaatkan digital history untuk pembelajaran sejarah? Tadi Mas Fatah sudah membahas soal guna sejarah. Dan ini saya ingin mengutip dan mengingatkan kembali apa yang mungkin sudah sering kita baca dulu di mata kuliah pengantar ilmu sejarah, yaitu dari bukunya Ponto,
beliau mengatakan bahwa orang itu tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Dan saya yakin betul bahwa pemerintah juga tidak akan mewajibkan siswa belajar sejarah. Mata pelajaran sejarah itu tidak akan muncul di kurikulum kalau memang tidak ada gunanya. Nah, cuman masalahnya adalah apakah siswa paham guna sejarah selama ini? Ketika yang disajikan terutama adalah sejarah nasional atau sejarah dunia, yang mungkin bagi siswa tidak ada hubungan dengan dirinya. Ini adalah tidak usah jauh-jauh. Saya dulu mengalami ini gitu ya, ketika saya masih SMA gitu ya. Jadi ada kesan bahwa siswa itu tercerabut dari sejarah. Jadi dia itu sulit untuk menemukan tempatnya dalam sejarah. Ketika dia tidak bisa memahami tempatnya dalam sejarah, kemudian akhirnya dia bertanya dong, nah terus buat apa belajar sejarah? Mungkin guru atau dosennya akan menjelaskan sampai berbusa-busa, oh sejarah itu banyak gunanya, bisa begini, begitu, oh ini jadi inspirasi dan lain sebagainya. Tapi ketika itu tidak kontekstual gitu ya, akhirnya siswa juga bertanya-tanya, ah itu kan katanya guru saya, katanya dosen saya nggak ngerasa begitu gitu ya. Nah sehingga menurut Clark dan John Lee, ini adalah tokoh yang mempopulerkan digital history untuk sejarah lokal, mereka beranggapan bahwa kita perlu pendidik sejarah, perlu menarik minat siswa dan juga menyadarkan posisinya bahwa dia adalah bagian dari sejarah dan dia adalah bagian dirinya, siswa ini adalah bagian dari jaringan sejarah dengan konteks yang sebenarnya lebih besar. Jadi beliau berdua ini menyarankan, oke, mari kita ajak siswa untuk belajar sejarah lokal dulu dengan manfaatkan berbagai sumber-sumber sejarah digital dengan digital history itu. Jadi harapannya setelah siswa belajar sejarah lokal, kemudian berikutnya dia akan lebih mudah untuk belajar sejarah yang lebih besar. Atau kalau menurut Popin ini yang punya Big History Project, ada webnya nanti silahkan dicari. Dia mengatakan bahwa ketika kita mengajarkan sejarah lokal atau sejarah yang mikro, kita tidak boleh melupakan yang makro. Jadi ini semuanya terus maju mundur gitu loh. Oke, kita bicara yang lokal, kita bicara keterkaitannya dengan yang nasional, interlokal. Kalau tadi menurut Mas Fatah ya, di bahasanya tentang yang literasi historis tadi. Nah, bagaimana dengan menerapkan ini semua di konteks Indonesia gitu ya? Jadi kalau kita cermati sebenarnya kurikulum 2013 itu kan memberikan porsi yang istimewa untuk sejarah karena ada 2 mata pelajaran sejarah dan yang sejarah Indonesia itu termasuk kelompok mata pelajaran wajib. Tetapi memang kalau kita cermati memang tidak secara eksplisit mempromosikan pentingnya sejarah lokal, tapi bukan berarti itu sejarah lokal lantas tidak penting ya, tetap penting. Oleh karenanya sebagai pendidik kita perlu untuk kreatif dan inovatif bagaimana kita berusaha menyelipkan sejarah lokal di tengah-tengah pembelajaran kita dan itu tadi sudah banyak dibahas oleh Mas Fatah dan saya akan menambahkan sedikit lagi. Berikutnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan sumber sejarah digital tadi, arsip-arsip yang sudah digitalisasi, adalah kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, termasuk cara berpikir yang berbeda tentang digital history. Jadi begini, siswa yang kita hadapi saat ini, atau mahasiswa yang kita hadapi saat ini, mereka adalah generasi digital yang punya cara berpikir itu mungkin agak berbeda dengan gurunya, dengan dosennya. Jadi kalau kita yang namanya dosen atau guru sejarah sudah paham bahwa oh yang namanya dokumen atau sejarah lisan atau sumber-sumber sejarah yang lainnya itu sangat penting gitu ya dan kita sangat concern soal otentisitas, kredibilitas dari sumber. Tapi mungkin siswa nggak berpikir begitu. Nah itu mereka punya gaya berpikir berbeda. Misalnya saja, ini ya, mohon maaf presentasinya kok ganti ya. Halo. Iya. Baik, saya lanjutkan. Jadi misalnya begini, Profesor Kelly
yang tadi saya sebutkan, ketika dia mengajarkan Perang Dunia Kedua gitu ya, dia berbagi ceritanya, dia menggunakan video propaganda, kemudian diprotes sama siswanya gitu ya. Oh itu musiknya nggak seru, musiknya kurang sesuai. Nah kemudian besoknya siswanya kembali lagi ke Profesor Kelly ini bawa video yang tadi, yang kemarinnya ditunjukkan, tapi musiknya kemudian diedit. Nah ini yang lebih keren, ini yang kalau buat guru atau sejarawan kan loh, bukan begitu cara kerja sejarah kan. Kemudian yang berikutnya adalah soal kesesuaian dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Ini tentu saja sudah banyak dibahas. Kemudian yang berikutnya yang tidak boleh kita lupakan, itu adalah persoalan reliabilitas, kredibilitas, perspektif, dan tujuan sumber, serta website yang mempublikasikannya. Karena seperti kita tahu, tidak semua yang ada di internet itu bisa dipercaya. Tidak semua website itu bisa dipercaya. Dan kita juga mesti hati-hati dengan siapa yang mempublikasikan sumber. Misalnya, ketika kita membahas tentang sejarah Indonesia, katakanlah ngomong soal perang kemerdekaan Indonesia. Dari arsip yang di pihak Belanda dengan Indonesia itu pasti berbeda, sehingga di situ kita juga mesti berhati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah, ini adalah tantangan tersendiri, yaitu generasi digital, murid-murid kita, siswa kita, mahasiswa kita, itu punya kecenderungan untuk membaca cepat daripada membaca secara mendalam atau kritis, sehingga kita perlu sebagai pendidik, kita perlu memberikan contoh bagaimana membaca arsip-arsip, sumber primer, sumber sekunder itu secara mendalam dan kritis. Kalau tadi dijelaskan oleh Mas Fata itu termasuk di tahap kritik dan nanti diinterpretasi. Berikutnya. Nah, ini ada beberapa website yang menyediakan sumber sejarah digital. Nanti panitia akan membagikan PowerPoint saya, jadi nanti tinggal diklik, ini yang bisa dimanfaatkan, ini ada yang dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Berikutnya, next. Nah, ini adalah contoh dari arsip dari punyanya Andri, tapi ini koleksinya terutama yang masa POC. Jadi kalau zaman saya dulu ketika masih S1, mau penelitian itu susahnya minta ampun. Waktu itu belum banyak digitalisasi, jadi penelitian harus datang ke Andri, ke Jakarta sana. Nah sekarang dengan adanya internet, dengan digital history, kita bisa mengakses secara online. Berikutnya. Ini juga, kalau ini kayaknya banyak yang dari luar negeri dan yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa, biasanya mereka pakai Delver, Niot, sama punyanya Leiden, Leiden Library University. Jadi koleksinya KITLV itu sekarang masuk di Leiden Library. Jadi silahkan nanti dibuka di situ, ketikkan kata kuncinya, masukkan nama daerahnya di mana. Nah, itu kemudian akan muncul gitu ya, banyak dokumen, bisa ada foto, ada dokumen, bahkan ada yang rekaman musik dan lain sebagainya. Next. Nah, lantas bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber itu gitu ya. Nah, selama ini berdasarkan apa yang saya perhatikan bahwa sudah sangat banyak penelitian, skripsi, tesis, disertasi tentang pengembangan belajar berbasis digital history atau media digital, belajar digital dan sebagainya. Tetapi problemnya adalah banyak di antara hasil-hasil yang luar biasa itu tersimpan di perpustakaan atau di repositori universitas. Sehingga sebenarnya yang perlu dilakukan adalah diseminasi sehingga lebih banyak orang bisa manfaatkan itu. Nah, kita bisa manfaatkan sosial media. Misalnya ini ada Instagram, historiographic.id, Instagram punyanya istrinya Mas Fatah gitu ya. Silahkan dicek di situ. Itu sangat menarik. Jadi menggunakan satu postingan infografis gitu, atau bisa lewat YouTube. Ini ada YouTube channelnya punyanya guru SMA 9 Malang, yang dulu kebetulan mahasiswa bimbingan saya. Itu dia menyediakan banyak media pembelajaran sejarah yang digital juga.
Nah, kemudian pengembangannya itu perlu disesuaikan dengan kurikulum dan platform yang akan digunakan. Tidak berarti kalau kita pakai digital history, maka hasilnya bahan ajarnya harus digital, tidak. Karena kita memperhatikan kondisinya di sekolah kita seperti apa gitu ya. Platformnya tersedia atau tidak, siswanya HP-nya punya HP Android atau tidak, dan lain sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian kita juga perlu berhati-hati ketika mau menampilkan misalnya gambar. Tentu ini perlu diperhatikan juga dengan kondisi siswa dan juga mungkin lingkungan sekolahnya. Karena ada beberapa gambar yang ada di internet, walaupun itu sumber sejarah yang primer, mungkin agak mengganggu. Misalnya kalau kita membahas tentang Perang Kemerdekaan Indonesia, itu banyak, sekarang sudah banyak yang dipublikasikan foto-fotonya itu, dan banyak yang foto-fotonya itu agak mengganggu, sehingga kita kayak foto korban itu sangat sangat mengganggu lah. Kalau kita melihatnya korbannya di mana-mana, bahkan ada yang setengah telanjang korban dari perang itu dan sebagainya. Sehingga kita perlu hati-hati dalam memilih dan memilah konten yang mau dimasukkan ke bahan ajar. Nah, bagaimana untuk mendesainnya? Kalau visual, kita bisa memanfaatkan aplikasi atau website graphic editor. Ini yang di sebelah kanan itu adalah beberapa contoh yang bisa kita pakai, dan beberapa diantaranya bahkan ada aplikasinya di Play Store sehingga kita bisa download, dan itu cukup mudah, kita bisa pakai HP saja sebenarnya. Atau kalau mau lebih sophisticated, dikembangkan belajar augmented reality dengan berbasis lokasi. Ini yang seperti dikembangkan oleh Karen Shear di tahun 2007. Jadi ini berbasis lokasi. Jadi kalau kita datang ke lokasi tertentu, kita scan bangunan atau apa di masa kini, kemudian bisa memunculkan, oh zaman dulu bentuknya seperti apa, fotonya seperti apa, berdasarkan arsip-arsip yang sudah digitalisasi. Nah, tapi dalam melakukan ini semua ada satu hal yang perlu diperhatikan, itu copyright, dan jangan lupa untuk melakukan citasi, karena tidak semua sumber yang digital itu copyright-nya terus kita bisa langgar begitu saja. Perhatikan copyright-nya dan jangan lupa untuk mencantumkan rujukan atau citasinya. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari skripsi mahasiswa di jurusan SDON. Ini bentuk seperti tadi, bentuknya bukan digital, tetapi dalam penyusunan ini, penyusunan bahan ajar ini, dia menggunakan sumber-sumber sejarah yang digital. Jadi di dalamnya itu banyak sekali yang digital, dan tidak hanya arsip, tapi juga jurnal, artikel jurnal yang digital, termasuk dalam digital history juga. Berikutnya. Nah, gimana kalau sejarah lokal saya atau sejarah tempat tinggal saya, sejarah daerah saya belum ada sumber digitalnya? Nah, ini sebenarnya justru menjadi sebuah kesempatan, karena kita sebagai pendidik bisa mengajak siswa untuk melakukan penelitian sejarah sederhana terkait dengan sejarah lokal. Terus mau ditaruh di mana gitu ya? Kalau kita perhatikan sebenarnya di kurikulum di KD 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 untuk sejarah Indonesia 10 itu kan membahas tentang penelitian sejarah atau dasar-dasar penelitian sejarah, kita bisa menyelipkan di situ. Dan kita bisa menggunakan pembelajaran sejarah berbasis proyek, atau tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fatah, yaitu historical learning gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah penerapan dari konstruktivisme, siswa merekonstruksi sendiri, merekonstruksi pengetahuan sendiri, dan juga ini bisa merangsang mereka untuk kreatif dan juga berpikir kritis. Nah, semua data yang didapatkan oleh siswa itu bisa kita simpan dan bisa kita publikasikan di Google Drive misalnya. Jadi misalnya siswa wawancara dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan ahli sejarah, dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya sumber yang cukup penting. Nah, itu kita bisa minta siswa untuk mengupload itu ke Google Drive, kita kasih linknya, siswa upload itu semua, atau bisa di-upload di YouTube, atau di website
kalau misalnya sekolahnya punya website gitu ya. Dan kita untuk contoh website ini kita bisa mencontoh misalnya kalau di Singapura itu ada Singapore Memory. Itu isinya macam-macam memori sejarah lokal dan kadang isinya receh banget. Misalnya soal makanan yang favorit di daerah tertentu atau misalnya saya pernah mencoba searching ya soal rawon gitu ya. Ternyata di Singapura itu ada rawon dan bisa di Singapore Memory itu kita bisa ngelihat perkembangannya. Oh, rawon dulu awalnya itu bentuknya begini, begini sampai sekarang itu rawon di Singapura itu walaupun namanya rawon tapi sebenarnya dia seperti nasi padang gitu. Nah, untuk hasilnya dari digital history tadi itu nggak harus berupa makalah, tapi bisain video pendek, infografis, Instagram feed, Instagram story, atau mungkin TikTok dan media yang lain. Next. Oke, ini adalah contoh yang tadi saya sebutkan yang di Singapore Memory. Jadi itu di situ I Remember Fuyong Estate, itu sebuah daerah di Singapura dan ada banyak sejarah kampung di Singapura di Singapore Memory ini. Karena kalau kita puluhan itu tidak jauh beda dari kampung-kampung kita di Indonesia. Tapi sekarang di Singapura hanya ada satu kampung yang tersisa, yang lain sudah habis. Nah, itu semua memori sumber-sumber sejarah terkait dengan itu masuk di website ini. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh, saya punya banyak teman guru di sini. Dan mereka juga memanfaatkan ini, bahkan meminta siswa untuk mengupload misalnya sejarah keluarganya atau lingkungannya di website ini. Next. Oke, saya rasa itu ini referensinya dan ada link-link yang kemudian kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mari kita bahas dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan secara pribadi bisa email ke saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Tanya, tapi selanjutnya akan ditanggapi oleh Bu Indah. Ya, saya kira untuk tidak mengulang dari Mas Fatah, tapi melanjutkan yang belum ditanggapi. Monggo untuk Bu Indah, 15 menit ke depan saya persilahkan. Terima kasih, Mas Wahyu. Saya belajar banyak sekali dari para peserta dan juga dari Mas Fatah, karena di kolom chat peserta juga banyak berbagi tentang sejarah lokal dan apa yang sudah mereka lakukan gitu ya di sekolah atau di lembaga pendidikannya masing-masing. Nah, tadi yang mungkin belum ditanggapi adalah dari Pak Agus Susilo, yaitu soal peran digitalisasi sejarah terhadap perkembangan sejarah lokal. Jadi kalau kita perhatikan, sekarang memang lebih banyak lagi, sangat banyak yang menulis atau mengembangkan sejarah lokal dengan menggunakan sumber-sumber yang digital tadi ya. Karena memang lebih mudah untuk didapatkan. Terus tadi beliau juga bertanya, bagaimana dengan di daerah saya? Nah, beliau sayangnya tidak menyebut secara spesifik ya daerahnya. Kalau misalnya ingin mengajarkan tentang sejarah kemerdekaan, itu apakah ada sumber primernya? Untuk periode kemerdekaan, gitu ya, silakan dari link yang saya share tadi, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau dari sumber Belanda, kita bisa cek di webnya Delver. Itu banyak sekali koran-koran tinggal pilih koran tahun berapa. Kemudian juga NIOD ini ada Nederlands Indisch Oorlog Dokumentasi, itu adalah lembaga di Belanda yang mengkaji tentang yang dia menyimpan dokumentasi masa perang-perang di Belanda, termasuk perang dekolonisasi kalau versi mereka, atau NIMH. NIMH itu institut Belanda yang mengkaji tentang sejarah militer, termasuk perang kemerdekaan di Indonesia, atau bisa juga cari di punyanya Leiden, itu yang sumber-sumber Belanda.
Nah, untuk sumber Indonesia di periode kemerdekaan itu sayangnya memang belum banyak yang didigitalisasi. Nah, bagaimana dengan tadi tempatnya Pak Agus Susilo tadi mungkin yang belum ada sumbernya yang digitalisasi. Nah, ini mungkin Bapak bisa mengajak siswa seperti yang tadi disarankan Mas Fatah juga untuk melakukan historical project based learning. Jadi mari kita ajak siswa, kita dampingi mereka untuk melakukan proyek untuk melakukan penelitian sejarah lokal. Misalnya siswa bisa merekam dengan HP-nya sendiri, ya kemudian nanti hasil data mentahnya tadi bisa diupload ke Google Drive atau ke Dropbox misalnya untuk kemudian digunakan berikutnya untuk langkah yang berikutnya. Lalu juga ada pertanyaan dari Gilang. Ini saya tidak tahu ini Mas atau Mbak Gilang ya. Yang bertanya soal Singapore Memory Project dan bagaimana awalnya. Jadi begini. Di Singapura itu di sekitar awal tahun 2000-an itu ada beberapa orang yang mulai menulis dan ini bukan dari sejarawan. Ini mereka kayak penghobi atau hanya orang yang ingin mengenang kembali masa lalunya. Kenapa begitu? Karena sejak tahun 80-an itu di Singapura itu ada pembangunan besar-besaran, kampung-kampung digusur diganti dengan HDB di sini. Rumah susun lah kalau bahasanya di Indonesia. Orang itu dipaksa untuk pindah ke rumah susun. Nah, orang-orang ini itu kemudian ingin mengenang kembali masa lalunya. Kemudian mereka mulai menulis blog. Ada sangat banyak blog bertebaran dan ini kemudian dari pemerintah juga merasa agak khawatir loh. Ini kok narasinya gitu ya, agak berbeda dengan Singapore Story. Jadi kalau di Indonesia kita punya SNI, di Singapura itu mereka kayak punya Singapore Story gitu loh, kayak satu versi narasi sejarah besar Singapura. Nah, sehingga kemudian pemerintah itu menggagas untuk membuat Singapore Memory Project. Awalnya memang dibuat pemerintah untuk tujuan pemerintah. Tetapi dalam perkembangannya, kan nggak mungkin untuk mengontrol apa yang diupload orang, sehingga akhirnya ya dari pengelola ya sudahlah, orang boleh mengupload apa saja terkait dengan memori mereka di masa lalu, sehingga memori-memori itu kemudian bisa digunakan sebagai sumber sejarah untuk menulis berbagai kajian sejarah lokal, termasuk sejarah kampung, sejarah keluarga. Bahkan ada teman saya itu yang dia nulis soal itu loh, bordir, ya, yang itu bagian dari sejarahnya peranakan gitu ya. Jadi motif-motif bordir. Nah, itu dia ngambil sumbernya itu dari Singapore Memory karena orang banyak mengupload foto-foto jadulnya lah di situ gitu. Kemudian ada peta, foto, wawancara gitu ya. Kadang wawancaranya cuma sebentar 5 menit, 10 menit, tapi itu sangat bermanfaat gitu ya untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi itu menjadi sebuah repositori yang besar yang sangat terbuka, orang bisa mengunggah di situ, tentu saja harus daftar, bisa memanfaatkan di situ. Dan itu banyak dimanfaatkan oleh guru di Singapura untuk membahas sejarah yang sehari-hari, sejarah lokal gitu ya. Jadi ya begitu. Memang awalnya untuk kepentingan pemerintah, tapi kemudian pemerintah tidak mungkin bisa mengontrol memori semua orang gitu. Kemudian dari Ibu Siti Aisyah tadi juga sudah menyampaikan luar biasa, beliau rupanya juga sudah menggunakan tadi project based learning untuk pembelajaran sejarah lokal dan beliau sebenarnya punya saran ini ya, supaya sejarah lokal dimasukkan ke sejarah nasional, jadi supaya kita tahu sejarah di daerah-daerah lain. Ini sebenarnya saran yang sangat menarik, tapi sayangnya saya tidak punya kapasitas untuk ke situ karena saya juga bukan di level pembuat kebijakan. Mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu peserta yang ada di level itu, di level pembuat kebijakan, monggo berbagi karena saya lihat ada beberapa dosen juga yang bergabung di sini.
Kemudian ini saya baru baca dari Pak Andi Chandra, ini teman saya kuliah dulu. Pak Andi Chandra tadi sempat membahas soal sejarah lokal dipengaruhi oleh politik wilayah gitu ya. Terkadang terjadi pemutarbalikan fakta sejarah dan narasinya. Terus bagaimana? Jadi begini, tadi kan Pak Fatah juga sudah bilang bahwa kita bisa, ya memang ya, kita tidak bisa menafikan bahwa ada yang namanya kepentingan politik dalam sejarah. Nah, dengan kita melakukan project based learning tadi, akhirnya kan kita bisa melakukan rekonstruksi atau justru mendekonstruksi. Kita bisa mensupport narasi yang sudah ada atau kita bisa challenge atau menantang atau mengubah apa narasi yang sudah ada. Kemudian soal ini berikutnya, ini waktu sudah dari Wijayanti, proyek yang sesuai dengan kurikulum. Selama ini beliau, wah ini luar biasa, sudah outing kelas kelompok dengan membuat video. Nah ini sudah bagus sekali. Ini sepertinya karena lokasinya memang memungkinkan untuk itu ya Bu Heni. Tapi kalau gimana dong kalau sekolah saya jauh? Nah sekarang kan sudah sangat banyak sumber-sumber yang terkait dengan masa Hindu-Buddha, bahkan BPJB juga di webnya juga sudah menyediakan itu. Jadi saya rasa tidak sulit gitu kalau misalnya karena masa pandemi kita nggak mungkin ngajak anak-anak ke candi karena candinya juga pada ditutup. Nah kita bisa mengajak mereka untuk memanfaatkan sumber-sumber digital itu, kemudian mereka bisa bikin video dan lain sebagainya. Terima kasih, saya rasa itu saja Pak Wahyu. Baik, mungkin ada terima yang kasih. Iya.